Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan bacaan renungan pagi hari ini yang berjudul Mengasihi dan Berbaik Hati yang ditulis oleh Ellen White, kita akan mengikuti bacaan beberapa dari ayat Alkitab serta penjelasannya secara singkat. Untuk itu mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, tolong bantu kami Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu, dan tolong kuatkan kami ketika Roh Kudus bekerja melalui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, ayat Alkitab kita hari ini masih di kitab Matius. Kemarin kita sudah belajar dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Dan hari ini kelanjutannya, yaitu Matius 7 ayat 12 sampai 14. Di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudaraku, Yesus Tuhan kita menekankan kepada kita perihal melakukan kebenaran terhadap sesama manusia, yang merupakan bagian yang paling mendasar dari ibadah yang sejati. Saudara-saudaraku, apa buktinya seseorang sudah menjadi milik Tuhan? Seseorang yang sudah menjadi milik Tuhan terlihat dari sikap hidup yang berbeda daripada dunia ini, yaitu prinsip positif adalah tipikal untuk anak Tuhan, sedangkan semua ajaran bernada negatif adalah tipikal dunia. Pusat hidup orang dunia adalah diri sendiri, tapi anak Tuhan hidupnya sudah diisi dengan firman Tuhan, sehingga senang melakukan hal yang benar kepada orang lain, karena dia sudah menerima kebenaran dari Tuhan. Untuk itu setiap orang benar tentunya akan melakukan hal-hal yang benar, adil kepada orang lain dengan tidak memandang bulu. Saudara-saudaraku, menjadi anak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Memang pengampunan dan keselamatan adalah anugerah yang tidak bisa kita beli atau gapai dengan kekuatan sendiri. Tetapi menjalani hidup sebagai orang yang sudah menerima anugerah adalah komitmen, penuh perjuangan, dan ketekunan sampai akhir. Hal inilah yang diilustrasikan Tuhan Yesus lewat pintu dan jalan yang luas yang membawa kepada kebinasaan, dan pintu serta jalan yang sempit menuju kepada kehidupan kekal. Pintu yang sempit tidak membawa kita pada alternatif apapun kecuali komitmen kepada Tuhan, memusatkan perhatian sepenuhnya hanya kepada Tuhan, menderita bersama dengannya. 1 Petrus 2 ayat 21 di sana dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudaraku, di jalan yang sempit kita berjuang melawan godaan-godaan. Sedangkan memilih jalan yang lebar, kita akan menghadapi tawaran alternatif yang sangat menggiurkan. Dan perjuangan itu membutuhkan ketekunan seumur hidup. Tak boleh lengah, apalagi menyerah dari komitmen kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Karena dunia selalu mengajak kita untuk memilih jalan yang banyak alternatifnya, sehingga kita tidak perlu memberi komitmen tertentu yang membuat kita akan sesali kemudian. Apalagi zaman sekarang seperti ini, di mana kita diperhadapkan dengan banyak pilihan-pilihan. Jika kita tidak mengikutinya, kita dianggap dunia adalah orang yang bodoh. Kita diperhadapkan dengan sikap pragmatis atau bersifat mengutamakan kepraktisan dan kegunaan yang kelihatannya enak, cocok untuk sekarang ini. Itulah yang harus kita kejar menurut dunia.
Saudara-saudaraku, tanpa disadari, orang-orang Kristen diperbudak setan dengan berbagai hal, sehingga memperlakukan kehidupan keagamaan setengah-setengah. Tidak mengutamakan lagi kualitas, gantinya ego, ambisi, gengsi menjadi utama. Saudara-saudaraku, menjalani hidup sebagai anak Tuhan haruslah memantapkan sikap hidup terlebih dahulu, yaitu orientasi kita bukan pada kesenangan diri sendiri, tetapi pada Tuhan. Lalu, dengan meneladani Tuhan Yesus, kita berani berkomitmen kepadanya, berjuang dan bertekun sampai akhir. Dan kita harus ingat bahwa yang Tuhan inginkan adalah umat-umat yang berkualitas, umat-umat yang menang melewati berbagai-bagai tantangan, cobaan, pergumulan hidup. Umat-umat yang tidak berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat pada Tuhan, hanya pada kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan penyayang, kami bersyukur pagi ini kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, juga berkat-Mu melalui bacaan firman yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami di pagi ini. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah Allah kami, pemilik kehidupan, pelindung dan pemelihara kami. Engkaulah Allah kami, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami pada waktu yang tepat, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani kami. Engkau juga Allah kami, sumber kasih karunia, juru selamat dan penebus kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, agung dan mulia. Bapa, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Bertahtalah di dalam hati dan pikiran kami, agar firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan itu dapat tertanam dan bertumbuh menjadikan kami lebih seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Judulnya, Mengasihi dan Berbaik Hati. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Saudara-saudaraku, tidak ada anggota keluarga yang dapat mengurung dirinya di dalam dirinya sendiri. Kalau ia dipenuhi dengan kasih Kristus, ia akan menyatakan sopan santun, kemurahan hati, penghargaan lemah lembut terhadap perasaan orang lain, dan akan menyampaikan kepada rekan-rekannya melalui tindakan kasihnya perasaan yang lemah lembut, bersyukur dan berbahagia. Akan dinyatakan bahwa ia sedang hidup untuk Yesus dan setiap hari memperoleh pelajaran di kakinya, menerima terangnya dan damai sejahteranya. Usaha mempertumbuhkan kepantasan hidup yang paling teliti pun tidaklah cukup untuk menghalangi segala kecerewetan, pertimbangan yang kasar, dan perkataan yang tidak pantas. Kehalusan yang benar tidak akan pernah dinyatakan selama diri dianggap sebagai tujuan yang tertinggi. Kasih mesti berdiam di dalam hati. Seorang Kristen yang saksama menarik segala pendorong tindakannya dari kasih hatinya yang dalam bagi Tuhannya. Mulai dari akar-akar kasih sayangnya bagi Kristus, mengalirlah suatu perhatian yang tidak mementingkan diri sendiri kepada saudara-saudaranya. Dari segala perkara yang diusahakan, disayangi, dan dipertumbuhkan, tidaklah ada suatu pun yang begitu bernilai sebagai hati yang suci di dalam pemandangan Allah. Suatu kelakuan diliputi dengan pengucapan syukur dan damai sejahtera. Kalau keharmonisan kebenaran ilahi dan kasih ada di dalam hati, ia akan bercahaya di dalam perkataan dan perbuatan. Roh kedermawanan yang tulen mesti berdiam di dalam hati. Kasih membangkitkan kepada pemiliknya anugerah, kepantasan dan keelokan tingkah laku. Kasih menyinari wajah dan melembutkan suara. Dihaluskannya dan ditinggikannya manusia itu seluruhnya. Dipimpinnya ia ke dalam keharmonisan dengan Allah. Karena itu adalah suatu sifat surga. Janganlah biarkan sifat mementingkan diri hidup di dalam hati atau mendapat tempat di dalam rumah tangga.
Kalau semua adalah anggota keluarga kerajaan, akan ada kesopanan yang benar dalam kehidupan rumah tangga. Tiap-tiap anggota keluarga itu akan berusaha membuat senang semua keluarga yang lain. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang bersyukur atas nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami bahwa kami harus mengasihi dan berbaik hati karena itu adalah suatu gambaran pemenuhan kasih Kristus sehingga akan terpancar dalam hidup kami sopan santun, kemurahan hati, lemah lembut, bersyukur dan berbahagia selalu hidup sebagai putra dan putri Allah. Tolong kami Bapa agar keharmonisan kebenaran ilahi dan kasih ada di dalam hati, sehingga itu akan bercahaya di dalam perkataan yang mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang jujur, rendah hati dalam menerima pengajaran-pengajaran-Mu dan perbuatan dan tindakan kami yang sesuai dengan yang Engkau ajarkan. Bapa, berkaryalah dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di sepanjang hari ini kami sudah siap melakukan segala aktivitas kami dengan penuh sukacita surga, karena kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Inilah seru doa kami Bapa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.